Sebuah video hoax berisi narasi adanya suap terhadap jaksa dalam sidang Rizik Syihab beredar di media sosial. Menko Polhukam Mahfud MD dan Kejaksaan Agung memastikan video soal jaksa yang disuap dalam kasus Rizik Syihab tidak benar. Video berisi berita bohong suap terhadap jaksa dalam sidang Rizik Syihab diawali dengan gambar penangkapan jaksa dengan narasi berisi pengakuan jaksa yang menerima suap dalam sidang Rizik Syihab. Padahal video ini merupakan peristiwa penangkapan jaksa berinisial AF terkait kasus suap dalam penanganan tindak pidana korupsi penjualan tanah desa di Sumeneb, Jawa Timur pada 2016 lalu. Menyikapi video itu, Menko Polhukam Mahfud MD lewat akun Twitternya meluruskan informasi tak benar yang beredar. Mahfud mengatakan video ini viral. Publik marah ada jaksa terima suap dalam kasus yang sedang diramaikan akhir-akhir ini. Tapi ternyata ini hoax. Penangkapan atas jaksa AF oleh jaksa Yulianto itu terjadi 6 tahun lalu di Sumeneb. Bukan di Jakarta dan bukan dalam kasus yang sekarang. Untuk kasus seperti inilah antara lain Undang-Undang ITE dulu dibuat. Mahfud juga menilai bahwa penyebar berita bohong ini perlu diusut. Mahfud MD menulis, sengaja memviralkan video seperti ini tentu bukan delik aduan. Tetap harus diusut. Tetapi kita tetap akan menelaah kemungkinan revisi Undang-Undang ITE untuk menghilangkan potensi pasal karet dan membedakan delik dan delik umum di dalamnya. Kejaksaan Agung juga telah membantah isi video berisi berita bohong soal jaksa terima suap di sidang Rizik Syihab itu. Dalam pernyataan tertulisnya yang diterima Kompas TV, Kepala Pusat Penerangan Hukum Leonard Ebenezer mengatakan, Kejaksaan Agung menegaskan bahwa informasi dalam video tersebut adalah tidak benar atau hoax. Kami juga meminta masyarakat untuk tidak menyebarluaskan video tersebut, serta tidak mudah percaya dan terprovokasi dengan berita bohong atau hoax sebagaimana video yang sedang beredar saat ini. Sementara kuasa hukum Rizik Syihab Aziz Yanuar yang juga muncul dalam video tersebut mengatakan tidak ingin mengomentari pernyataan Kejaksaan Agung itu. Sehubungan dengan maraknya beredar video hoax soal jaksa yang dihubungkan dengan Habib Rizik Syihab, perkaranya kemudian prosesnya, maka saya di sini sampaikan kita enggan berkomentar lebih lanjut. Apapun itu kami tidak ingin mengomentari pihak jaksa dan juga terkait hoax dimaksud. Jadi kami memilih tidak berkomentar apapun terkait hal tersebut. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyidik Bareskrim Polri akan mengusut video hoax soal jaksa penerima suap dalam sidang kerumunan dan tes usap COVID-19 Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya, lidik, ujar Kadif Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono, seperti yang kami kutip dari laman detik.com. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV Dian Silitonga di Mabes Polri Jakarta. Dian, beredar video hoax suap jaksa di kasus Rizik Syihab. Lalu seperti apa penyelidikan dari pihak kepolisian? Ya, Juno dan juga saudara, ini informasi terbaru yang kami dapatkan baru saja pagi tadi. Ini sudah dilakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penyebaran video hoax yang memang sudah tersangka yang berinisial F ini sudah dilakukan pengamanan di kediamannya di wilayah atau di daerah Takalar, Sulawesi Selatan oleh petugas gabungan karena menyebarkan video hoax. Dan juga tersangka sudah diamankan di Kejati, Sulawesi Selatan untuk kemudian dimintai keterangan. Nah, kalau kita bicara soal penyebaran video hoax di media sosial, Juno dan juga saudara, ini sebenarnya masuk dalam ranah Undang-Undang ITE atau Informasi Transaksi Elektronik. Dan biasanya dalam Undang-Undang ITE ini kasus bisa diusut atau diproses kasusnya kalau ada pengaduan atau pelaporan dari korban atau pihak yang merasa dirugikan atas tersebarnya video tersebut. Tapi berdasarkan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang tadi juga sudah ditampilkan melalui cuitan Twitternya pada hari kemarin yang menyatakan bahwa dalam kasus penyebaran video hoax oknum jaksa menerima suap dari kasus Rizik Syihab, ini bisa langsung dilakukan pengusutan tanpa adanya pengaduan karena masuk dalam delik umum, jadi tidak masuk dalam delik aduan. Tapi kalau bicara soal Undang-Undang ITE yang bahkan sampai dengan hari ini masih kontroversial penerapannya, Mahfud MD juga menambahkan bahwa pemerintah masih terus membuka ruang revisi Undang-Undang ITE tentu untuk meminimalisir adanya pasal-pasal karet dan juga pasal-pasal yang membingungkan, salah satunya adalah terkait dengan unsur delik aduan maupun delik umum.
Juno. Ya, Dian, pihak Kejaksaan Agung telah membantah isi video yang menarasikan adanya suap jaksa di kasus Rizik Syihab. Lalu seperti apa informasi terkait dengan video tersebut? Apakah benar terkait dengan tindak pidana korupsi kasus suap pada kasus penjualan tanah di Sumeneb, Jawa Timur pada tahun 2016? Dian, apakah bisa mendengar? Juno, seperti yang sudah beredar, ini dalam video hoax menggambarkan bahwa ada penangkapan seorang jaksa yang menerima atau terlibat dalam kasus suap, dan dalam video yang berdurasi 48 detik tersebut, ini juga ada kutipan percakapan antara wartawan dengan seorang jaksa yang saat ini sudah diketahui menjadi kepala Kejaksaan Tinggi di NTT, dan potongan percakapan itulah yang kemudian dinarasikan sebagai pengakuan seorang jaksa yang menerima suap dari kasus Rizik Syihab. Nah, narasi itulah yang masuk dalam unsur hoax, sehingga memang dapat dipastikan bahwa video yang beredar saat ini merupakan video hoax, karena aslinya video yang beredar itu merupakan penangkapan mantan oknum jaksa yang terlibat dalam pemberian suap kasus tindak pidana korupsi penjualan tanah kas di Desa Kalimok, Sumeneb, Jawa Timur. Sehingga memang atas kasus ini Kejagung juga menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi terkait dengan video hoax yang telah beredar. Juno. Ya, hingga saat ini polisi telah menangkap terduga pembuat video hoax dalam kasus suap terkait dengan kasus Rizik Syihab. Terima kasih rekan Dian Silitonga dari Mabes Polri, Jakarta.